The Israeli president has firmly pushed back against US President Donald Trump's pressure, making it clear that he will not rush into granting a pardon for Prime Minister Benjamin Netanyahu. President Isaac Herzog said that while he fully respects Donald Trump's personal opinion on issuing a pardon for Netanyahu, Israel remains a sovereign nation that makes its own independent legal decisions without external influence. Apa yang terlintas di pikiranmu setelah membaca berita hangat dari Benjamin Netanyahu? Ya, Perdana Menteri Israel ini dikabarkan sedang dirawat di rumah sakit akibat menderita penyakit komplikasi. Menurut kabar terbaru, Netanyahu terserang penyakit kanker darah dan juga penyakit prostat. Penyakit yang diderita Netanyahu muncul di saat yang tidak tepat, sebab konflik panas pemerintahan Israel semakin kacau dan tidak terkendali. Mayoritas dari parlemen Israel tidak senang dengan kepemimpinan Netanyahu saat ini. Isaac Herzog selaku presiden gak segan-segan menyebut Netanyahu sebagai menteri yang hanya bisa membuat kegaduhan dengan serangkaian tinta hitam yang diperbuatnya. Netanyahu pun sulit mendapat pertolongan karena dirinya tengah pecah visi misi dengan Donald Trump. Gak mengherankan sejumlah peneliti memprediksi jika negara Israel gak akan bertahan lama dan terancam bubar dalam beberapa tahun ke depan. Apa ini balasan dari Tuhan karena Israel sering menjadi dalang di balik peperangan dunia? Ini menjadi kesempatan negara-negara Muslim untuk membantu memukul mundur pasukan Zionis. Cetak Gol coba merangkum Benjamin Netanyahu akhirnya menerima karma pedih. Israel terancam bubar sebagai berikut. Konflik panas pemerintah Israel dengan Netanyahu. Kabar mengejutkan datang dari Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Yang namanya aki-aki berumur 76 tahun pasti ada masanya mengalami penyakit tua. Tidak terkecuali Netanyahu yang dikabarkan menderita penyakit cukup parah. Netanyahu kini terbaring tak berdaya di rumah sakit dengan dipenuhi peralatan-peralatan medis. Namun, tingkat kevalidan berita tersebut masih cukup diragukan oleh banyak pihak. Yap, benar saja gambar-gambar yang beredar di jagat sosial media merupakan hasil editan dari AI. Lantas, apakah benar jika Netanyahu menderita penyakit parah? Mari kita bedah satu persatu. Kalau kita merinci berita dari media Israel, memang benar kesehatan Netanyahu perlahan mulai menurun. Bersumber dari media PBS News, Netanyahu mengalami masalah jantung yang diderita selama bertahun-tahun. Sang Perdana Menteri bahkan pernah tidak sadarkan diri secara tiba-tiba. Saat itu jantungnya sempat tidak stabil dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Staf pusat medis di Rumah Sakit Sheba mengungkapkan jika detak jantung Netanyahu kerap terhenti sementara. Alhasil, dia pun harus menanamkan alat pacu untuk menstabilkan detak jantungnya. Dokter menjelaskan jika alat pacu tersebut tidak menjamin kesehatan Netanyahu bisa membaik. Artinya, sang Perdana Menteri harus rutin memeriksakan dirinya karena sewaktu-waktu bisa mengalami henti jantung. Penyakitnya pun pernah kambuh parah pada Juli 2025 yang lalu. Masalah ini berawal dari ketika Netanyahu mengalami keracunan makanan. Akibatnya, pria berumur 76 tahun ini sempat beristirahat dari tugas negara selama beberapa hari. Seminggu yang lalu, saya dipasangi alat pemantau. Alat itu berbunyi bip. Malam ini saya harus menerima alat pacu jantung dan saya terus memasang alat ini di tubuh saya, kata Netanyahu. Lantas, siapa yang berani meracuni makanan Netanyahu sehingga membuat kesehatannya menurun? Kalau kita mengambil acuan berbagai sumber, tidak ada yang meracuni melainkan tubuh Netanyahu yang sudah sensitif. Netanyahu juga dikabarkan menderita penyakit prostat. Ia sempat menjalani operasi pada bulan Desember 2024 lalu. Dr. Ofer Goffrit mengatakan operasi tersebut berjalan cukup lancar. Dari banyaknya penyakit yang diderita Netanyahu, apakah ini merupakan balasan dari Tuhan? Sang Perdana Menteri sewaktu-waktu penyakitnya bisa saja kambuh. Lebih parahnya lagi, sejumlah pejabat Israel saat ini tidak senang dengan kepemimpinan Netanyahu. Netanyahu dianggap sebagai pemimpin yang otoriter, tidak mengutamakan kepentingan negara. Benny Gantz, seorang ketua partai oposisi, mendesak Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Gantz menilai jika sang Perdana Menteri telah gagal membawa Israel dalam kedamaian. Netanyahu akan mundur
sama seperti pejabat tinggi militer, intelijen, dan GSS karena mereka gagal. Sekelas Presiden Israel juga ikut kesal dengan kebijakan-kebijakan Netanyahu. Isaac Herzog murka karena Netanyahu terus-menerus membuat huru-hara dan menciptakan kekacauan. Tuntutan dari pejabat Israel juga divalidasi langsung oleh jurnalis dan penulis Amerika, Thomas Friedman. Friedman menuliskan jika Netanyahu adalah pemimpin terburuk dalam sejarah Yahudi. Saya akan jujur, saya pikir ini adalah pemerintahan terburuk yang pernah dimiliki Israel dan Netanyahu akan diingat dalam sejarah sebagai pemimpin terburuk dalam sejarah Yahudi, bukan hanya dalam sejarah Israel, kata Thomas. Perpecahan Israel yang semakin besar, negara terancam bubar. Riset dari Thomas Friedman, apakah menjadi indikasi awal perpecahan antara Amerika dan Israel? Kalau kita sandur berita terbaru, hubungan Donald Trump dan Netanyahu sedang tidak baik-baik saja. Hubungan Amerika Serikat dan Israel yang biasanya begitu mesra mendadak retak di tengah jalan. Masalah ini sejatinya sudah mulai tercium sejak penghujung 2025 kemarin. Saat itu Israel menolak perintah Donald Trump untuk menarik seluruh pasukannya dari jalur Gaza. Manuver Trump dimaksudkan agar fase selanjutnya dari gencatan senjata bisa segera dimulai. Masalah ini kemudian bergulir lebih kencang. Begitu Donald Trump membentuk Board of Peace Gaza. Meski bersekutu, Trump justru tidak memasukkan Netanyahu sebagai pengurus BOP. Ironinya, Trump malah memasukkan Turki dan Qatar sebagai pengurus. Kedua negara ini notabene adalah musuh abadi Netanyahu karena sering menyuarakan kemerdekaan Palestina. Apa sebenarnya Trump sadar jika Netanyahu adalah seorang yang ingkar janji? Bicara soal ingkar janji, memang sang Perdana Menteri kerap menipu rakyatnya sendiri. Kalau tidak percaya, lihatlah bagaimana popularitas Netanyahu di Israel yang mulai menurun. Penyebab utamanya jelas karena Netanyahu tidak menepati janji-janjinya sewaktu kampanye. Mirip ya sama pemimpin Konoha yang lupa janji kalau sudah menjabat. Di penghujung tahun 2025, popularitasnya bahkan sudah menukik tajam di angka 41%. Menurut survei popularitas ini semakin menurun akibat banyaknya kebijakan-kebijakan ngawur. Belum lagi Netanyahu juga telah merugikan negara hingga miliaran shekel akibat korupsi. Presiden Israel Isaac Herzog juga menuntut Netanyahu untuk segera diadili. Herzog menilai Netanyahu telah terbukti merugikan negara tetapi hakim melindunginya. Kalau sekelas presiden saja pendapatnya diacuhkan adalah bukti Netanyahu pemimpin otoriter. Sebagai informasi, Israel menganut sistem politik republik parlementer demokratis, yang mana Perdana Menteri menjabat sebagai kepala pemerintahan dan bertindak sebagai kepala negara. Sementara presiden bertindak sebagai kepala negara seremonial. Kalau presiden saja tidak didengarkan, bagaimana dengan rakyat yang menyuarakan penggulingan Netanyahu? Yang pastinya rakyat adalah korban dari kebiadaban pemimpin Netanyahu. Gak heran banyak yang memprediksi jika eksistensi Israel tidak akan bertahan lama. Sheikh Ahmad Yasin pernah memprediksi jika Israel bakal hancur lebur di tahun 2027. Israel berdiri di atas kezaliman dan penindasan sehingga segala sesuatu yang lahir dari penindasan akan berakhir pada kehancuran, kata pendiri Hamas ini. Sheikh Ahmad Yasin juga berpendapat jika tahun 2027 adalah peperangan yang besar antara Hamas dan Israel. Ia menambahkan jika siklus 40 tahunan perang akan pecah. Saya katakan Israel akan hancur di awal abad mendatang, tepatnya pada 2027. Israel tidak akan ada lagi, tambah Sheikh Ahmad. Prediksi ini juga dipertegas oleh ramalan dari pensiunan Mayor Jenderal Israel Itzhak Brik. Dalam sebuah artikel, Brik menyampaikan jika Israel saat ini sedang menuju kehancuran. Ia memprediksi nasib negaranya akan segera berakhir di tahun 2048 mendatang. Ketika saya mencoba melihat ke depan, saya mendapati diri saya bertanya, akankah negara Israel mencapai usia 100 tahun? Nampaknya tidak, mengingat Israel juga terkoyak dari dalam, kata Brik. Brik mengatakan Netanyahu adalah pemimpin yang zalim karena tidak mementingkan rakyat. Bahkan rencananya, rakyat kembali akan melakukan demo besar-besaran menuntut Netanyahu. Dapatkan sepatu sneakers kualitas impor yang kini diskon besar-besaran mencapai 62%. Cek linknya di bawah ini. Kesempatan emas negara muslim menyelamatkan Palestina.
Donald Trump nampaknya sudah muak dengan kebiadaban Netanyahu. Melalui Board of Peace, Presiden Amerika Serikat ini telah menginstruksikan pasukan dari berbagai negara. Indonesia sendiri ditugaskan untuk menjaga perdamaian di kota Rafah, sementara Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania mendapat tugas menjaga di daerah Gaza dan Khan Yunis. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia telah bersiap mengirimkan 20.000 pasukan. Sugiono menjelaskan jika pengiriman pasukan bertujuan untuk menjaga masyarakat sipil. Ia menambahkan jika pengiriman pasukan akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awalnya adalah pengiriman sekitar 8.000 pasukan ke wilayah Rafah. Untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan sejenak pernyataan dari Sugiono. Sudah kita sampaikan ke ASF bahwa kita tidak melakukan operasi militer, kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata, kita tidak melakukan apa yang disebut demilitarisasi. Yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil di kedua belah pihak, kemudian terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan yang ada di sana. Dengan pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina, kita harapkan bisa mengurangi penderitaan. Apalagi selain Indonesia, beberapa negara muslim juga akan mengirimkan pasukan perdamaian. Lebih mirisnya lagi, Trump juga melarang Netanyahu untuk mengganggu pasukan perdamaian. Apabila berani menyentuh pasukan yang telah diturunkan, sang presiden gak segan menyerang Israel. Trump berkomitmen dengan janjinya yakni menjaga perdamaian Gaza dari serangan Israel. Tidak seperti biasanya Amerika yang kini berpihak justru membelot menyerang Israel. We will help Gaza, we will straighten it out, we will make it successful, we will make it peaceful, and we will do things like that in other spots. Spots will come up, things will happen that nobody's even thinking about now and not even conceivable, but we will take care of a lot of things, and we'll work again with the United Nations and bring it back to health. It needs help. It's got tremendous potential, but it needs a lot of help. Apakah ini agenda terselubung di antara kedua negara? Apakah ini taktik cerdas Netanyahu yang bekerja sama dengan Trump? Sejauh ini Trump tidak punya agenda khusus bersama Netanyahu. Yang saat ini diinginkan Trump hanyalah perdamaian Gaza dan juga Israel. Seandainya Netanyahu berani mengganggu pasukan perdamaian yang diturunkan Board of Peace, maka tentu akan ada pertempuran besar. Israel nggak hanya menghadapi negara-negara Arab yang bergabung di BOP, melainkan juga melawan Amerika. Kita tahu negara Paman Sam saat ini memang gencar-gencar yang merecoki negara lain. Trump bisa saja membuat Israel lebih hancur lebur dalam semalam seperti Venezuela. Namun jika itu benar, akankah Trump berani menculik Netanyahu dan mengganti pemerintahan Israel? Apalagi banyak pejabat maupun pengamat politik yang sudah muak dengan kepemimpinan Netanyahu. Peluang Israel untuk diserang dari dalam maupun luar sangatlah besar. Gak cuma negara-negara besar yang melancarkan serangan, beberapa pejuang Timur Tengah juga diprediksi turun. Hizbullah mengaku sudah siap menyerang Israel karena telah melanggar perjanjian. Hizbullah mengutuk serangan Israel dan menganggap mereka sebagai ekskalasi berbahaya di seluruh wilayah kami, bunyi pernyataan militer Lebanon tersebut. Selain Hizbullah, Israel juga berpeluang untuk diserang oleh Turki. Pasalnya, Recep Tayyip Erdogan merasa geram dengan kelakuan jahat yang diperlihatkan bangsa Zionis ini. Kami akan berupaya untuk meminta pertanggungjawaban pada para pelaku perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan secara satu persatu, janji Erdogan. Belum lagi Erdogan sebelumnya memang sudah mewanti-wanti kalau Israel punya kebiasaan melanggar perjanjian. Israel, khususnya Perdana Menteri mereka, yakni Benjamin Netanyahu, punya riwayat melanggar gencatan senjata yang signifikan, ucap Erdogan. Diserangnya Israel membuat kemungkinan Palestina merdeka semakin terbuka. Alasannya karena keadaan Israel yang semakin melemah sejak penyerangan 7 Oktober 2023 lalu. Belum lagi banyaknya ribuan prajurit Israel yang gugur dalam medan perang. Saluran Israel mengungkapkan selama 3 pekan terakhir ada sekitar 326 tentara yang tewas. Bahkan Netanyahu sampai-sampai kekurangan prajurit dan menyewa tentara bayaran dari berbagai negara. Beberapa prajurit Israel lainnya bahkan mengidap gangguan jiwa karena beban berat perang. 40% tentara Zionis dilaporkan banyak yang depresi dengan tingginya angka bunuh diri. Bahkan 80.000 tentara Zionis saat ini tengah dirawat di rumah sakit jiwa. Pengen jaket kece dengan harga miring? Cobain jaket trucker
premium yang gak sampai 100.000. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Benyamin Netanyahu akhirnya menerima karma pedih ditimpa banyak masalah. Bagaimana pendapatmu? Dengan melemahnya Israel, akankah Netanyahu berhenti untuk berbuat semena-mena? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.